Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini mari kita bersama mengkaji ayat Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 70. Sebelum kita mengkaji bersama, akan saya bacakan ayatnya dari pertama sampai terakhir. Semuanya untuk menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّن عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah selesai membaca dari ayat 60 sampai ayat 70. Di sini banyak sekali kisah yang perlu kita teladani, suri tauladan, perlu kita jadikan contoh buat kita semuanya. Yaitu dikisahkan awal mula bahwasanya Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada pembantunya bahwasanya beliau ingin sekali pergi ke suatu tempat, yaitu tempat di mana bertemunya dua lautan, walaupun itu menempuh waktu yang sangat panjang, puluhan tahun akan beliau lalui demi bertemu dengan orang soleh dan menuntut ilmu kepadanya. Disinilah awal mula kisah Nabi Musa alaihissalam dimulai ketika dahulu beliau ditanya. Ada seorang Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, siapakah orang yang paling berilmu? Kemudian Nabi Musa menjawab, akulah orang yang berilmu. Kemudian Allah mengolok-olok Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kenapa engkau katakan bahwasanya engkau adalah orang yang berilmu? Bahwasanya ilmu itu adalah dariku.
Kemudian dimulailah dari situ Allah menurunkan firman kepadanya bahwasanya saya mempunyai hamba yang lebih berilmu daripada engkau, dan beliau berada di tempat bertemunya dua lautan. Kemudian Nabi Musa bertanya, ya Allah, bagaimana saya bisa bertemu dengan beliau? Kemudian Allah menjawab, bawalah ikan di keranjang. Tatkala engkau sampai di tempat tujuan dan ikan tersebut hilang, maka disitulah tempat pertemuanmu dengan orang soleh. Pertanyaan kita adalah, siapakah orang soleh tersebut? Orang soleh tersebut adalah Nabi Khidir alaihissalam. Jadi Nabi Isa ingin menuntut ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Ketika beliau berjalan menuju tempat tersebut, beristirahatlah beliau di suatu tempat. Dan ketika itu pelayannya melihat ikan yang dia bawa itu loncat dari keranjangnya masuk ke dalam lautan. Kemudian dari kejadian itu Nabi Musa alaihissalam terbangun dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Dan setelah itu Nabi Musa alaihissalam menyuruh pelayannya untuk mengeluarkan bekal makanan yang mereka bawa. Kemudian pelayan menyampaikan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, bahwasanya sesungguhnya aku telah melihat ikan yang kita bawa itu hidup, meninggalkan keranjang, pergi ke lautan. Takjublah Nabi Musa alaihissalam dan berkata kepada pelayannya, wahai Yusa bin Nuh, bahwasanya itulah tempat yang kita cari, yaitu tempat bertemunya dua lautan. Setelah perjalanan yang sangat panjang, Nabi Musa alaihissalam akhirnya bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dan beliau bertanya kepada Nabi Khidir, wahai sahabat yang soleh, bolehkah saya menuntut ilmu kepadamu atas perkara apa yang telah diajarkan Allah kepada saya? Kemudian Nabi Khidir menjawab, wahai Nabi Musa, bahwasanya engkau tidak akanlah sabar menuntut ilmu bersamaku. Nabi Musa menjawab, insya Allah aku akan selalu sabar demi mendapatkan ilmu yang belum saya ketahui. Kemudian Nabi Khidir menjawab kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, bahwasanya janganlah engkau bertanya atas suatu hal yang belum engkau ketahui, dan dengarkanlah sampai engkau mengetahui ilmu tersebut. Kau bertanya sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Di sini kita bisa mengambil intisari bahwasanya setiap orang yang menuntut ilmu diawali dengan niat yang baik, niat yang soleh, dan menyampaikan niat kepada gurunya dengan sabar, sopan dan santun. Begitu pula ketika kita sudah menjadi seorang murid, kita harus menghargai guru kita. Janganlah kita membuat guru kita marah sehingga ilmu yang diajarkan tidak Jika kita sudah selesai dalam proses pembelajaran, janganlah kita membuat guru kita itu marah, dan cepatlah meminta maaf supaya ilmu yang diajarkannya bermanfaat bagi kita semua. Begitu pula kita sebagai seorang guru hendaknya menerangkan segala sesuatu yang kita ajarkan, diawali dari persiapan bagaimana caranya kita mendidik anak-anak supaya paham atas apa yang kita terangkan dan menjadi amal jariah buat kita semua. Sekian ini video yang kami buat dari tugas akhir ujian komprehensif. Kami minta maaf kepada para dosen pembimbing kami apabila tutur kata saya ada yang salah. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.